Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemateri kita pada pengajian Ahad pagi di hari ini, yaitu Ustazuna Haji Hermanto MPDI. Yang sama-sama kita hormati pula segenap pengurus daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, dan alhamdulillah hari ini dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Bapak Dr. Andes Haji Musa. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak serta ibu-ibu dan pemirsa PDM Pontianak TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk kelimpahan rahmatnya, karunia-Nya, dan juga berjuta-juta nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam kondisi sehat walafiat insya Allah dalam rangka pengajian rutin pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, dan hari ini di pimpinan cabang Pontianak Selatan, dan alhamdulillah di rumah sekretaris pimpinan cabang Aisyah. Wah. Iya. Pimpinan ranting. Silakan Ibu masuk dalam. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai pengajian kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya mari kita sama-sama menyimak, mendengarkan materi yang langsung akan disampaikan oleh Ustazuna Haji Hermanto MPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Power on. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati Ketua PDM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak hadir di tengah-tengah kita walaupun jauh ya Pak ya melewati 2 tol. Nah, itu silaturahim ya. Kemudian dan unsur PDM yang lainnya ya. Dan ketua atau pimpinan daerah Syiah Kota Pontianak mungkin hadir dan sesepuh kita lah. Kalau saya mandang beliau ini sesepuh walaupun semangatnya masih muda, Pak Haji Ali Maskur yang senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Ya. Kemudian para bapak, para ibu, wabil khusus sahibul bait ya, baik suaminya maupun istrinya. Suami kalau pakai suaminya berarti pimpinan cabang Muhammadiyah. Kalau pakai orang rumahnya pimpinan cabang Aisyah. Ya kan? Alhamdulillah kita pagi hari ini dapat bermuajahah ya. Silaturahim ya, mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam bentuk secara terprogram ya. Jadi apakah ada contoh? Wah itu ya, ada. Jadi saya pernah ditanya, ini ngamalkan sunnah baginda Rasulullah itu tidak boleh secara terprogram, terencana, ya kan? Boleh, bahkan bagus, karena Abdullah ibnu Umar itu pernah memprogramkan untuk pergi ke pasar, mengajak temannya, sengaja ngajak temannya pergi ke pasar, ya, yang namanya temannya itu disebut Abu Baten. Ya, apa itu Abu Baten? Ini apa lakop ya? Itu dia punya perut agak maju sedikit gitu di bagian Abu Baten gitu ya. Ya, gemuk sedikit gitu ya. Nah, ditanya oleh Abu Baten, kenapa kita pergi ke pasar? Menawar barang tidak, berjualan pun tidak. Kata Abdullah bin Umar, kita ke pasar untuk mengamalkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya? Yaitu beruluk salam. Akhirnya kami pergi, kata Abu Baten, tidaklah seorang pun yang kami lewati atau melewati kami, melainkan kami mengucapkan salam. Nah, sederhana, tentu sekian semakin terencana, terukur, terprogram. Ini niatan kita adalah berangkat dari satu ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, silaturahim. Dan tentu yang kedua, karena silaturahim ini diisi dengan majelis ilmu, ya, dan hadis-hadis tentang majelis ilmu itu sangat banyak sekali, mutawafirah, mutabafirah. Ini menunjukkan bahwasanya ya, syariat thalabul ilmi ini atau perintah pertama dalam Al-Quran ini yaitu perintah untuk qiraah, untuk iqra, membaca ya. Ini juga kita amalkan. Kalau kita mau hitung-hitung ya Pak ya, tapi kan semua itu artinya tidak kita perhitungkan secara rinci karena sudah berangkat daripada kecintaan. Bukan kita tidak peduli, tetapi berangkat daripada kecintaan, dan secara global kita meyakini apa yang kita lakukan ini adalah merupakan bentuk terjemahan konkret dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam.
Ya. Maka oleh karena itu para bapak, mungkin para ibu, mungkin kita tidak punya atau tidak cukup ibadah-ibadah pribadi kita, ya, ibadah-ibadah pribadi kita untuk membawa kita ke derajat yang tertinggi di sisi Allah. Tapi mungkin ada ibadah-ibadah sosial kita yang kita lakukan seperti ini, yang tanpa kita sadari, ya, tanpa kita perlu refleksi ke belakang lagi, kita melaksanakan atas dasar cinta, senang, bertemu dengan teman dan seperjuangan dalam organisasi dan sebagainya, ini insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar. Ya. Kemudian para bapak sekalian rahmati Allah SWT, setelah menyanjungkan puji-pujian dan salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi hari ini insya Allah kalau Ahad yang lalu itu permintaan tentang jamak qasar. Wah ya, jamak qasar. Jadi ada kemarin video beredar tentang boleh tak pengantin yang nyambut tamu takut kehilangan bedaknya dan membutuhkan waktu yang lama untuk berbedak lagi. Kalau dia waktu sholat, jangankan untuk waktu sholat, untuk ganti pakaian saja lama nunggunya gitu ya. Apakah situasi seperti ini terkategorikan ya uzur yang syar'i, ya kan? Nah seperti itu. Nah kemarin dijawab oleh salah satu dai kita juga gitu ya, dan ada juga persoalan yang diangkatnya tentang fatwa tarjih Jawa Timur gitu kan. Nah pengantin secara umum katanya tidak termasuk kategori uzur, sementara yang beredar di tempat kita itu ada ya, ustadz kita juga itu memperbolehkan ya, memperbolehkan. Maka kemarin ketika saya menjadi narasumber tentang kebetulan jamak dan qasar ya, Assalamualaikum, silakan. Baik Bapak Ibu, saya mengatakan seorang ustadz atau ya kapasitas kita bukan sebagai mufti ya. Kalau ditanya, dan karakter fatwa itu adalah dia ditujukan seyogyanya untuk yang meminta fatwa, yaitu mustaftinya. Jadi karakter fatwa itu ditujukan kepada yang meminta fatwa, apalagi itu dia minta fatwa sifatnya kasuistik. Nah seperti itu. Nah maka karena itu fatwa itu tidak bisa dikembangkan secara general ya. Jadi fatwa Saudi tidak bisa langsung dimasukkan ke Indonesia. Ada yang mengherankan Pak, mahasiswa kami dari Mesir itu bertanya, ternyata dia bertanya dengan syekhnya di Mesir, durian itu haram. Iya, bayangkan itu, karena mengandung unsur yang memabukkan, muskirat ya. Jadi seperti itu. Akhirnya syukur dia bertanya ke saya, cerita-cerita kemarin tentang musim-musim buah-buahan. Saya cerita karena afdalul fawakih di Pontianak ini adalah durian. Itu alazzuha, paling lezat kan. Lalu dibilang, "Alaysa hadza haram?" Kok haram? Kenapa? Karena katanya yahtawi 'alal muskirat, mengandung zat-zat yang memabukkan. Seluruh makanan saya bilang kan, kalau berlebihannya mabuk semua. Jadi artinya apa? Ya, pertama kalau kita ingin
mengeluarkan pendapat agama khususnya itu mesti tahu betul wakil realitas yang meliputi itu. Maka kemarin saya mengatakan kalau khusus yang pengantin, pandang pengantin ini, lihat kebiasaan pengantin ini. Kok kira orang suka melalaikan sholat, bilang jamak ya kamu. Karena kadang-kadang kalau orang melalaikan sholat ini, hal kecil pun jadikan alasan tidak sholat. Ya kan? Hal kecil pun jadi alasan tak sholat. Bisul ya tidak sholat dia. Bisul tumbuh di pantatnya, tidak sholat. Ngapa tidak sholat? Bisul katanya. Ya kan? Apalagi yang sifat-sifat sosial yang seperti itu. Besar alasannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya karena ceramah itu atau jawaban itu juga ada yang mempersoalkan. Tapi saya kembalikan lagi, kita bijaksana di dalam melihatnya. Nah, para bapak sekalian rahmati Allah SWT, pagi hari ini insya Allah kita coba membahas tentang sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini problem juga di masyarakat kita. Kalau sendiri kecil lah problemnya, kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kebetulan jadi imam, ini kadang-kadang imamnya duduk, makmumnya berdiri. Ya kan? Atau imam telanjur berdiri, makmumnya ngegas. Subhanallah. Subhanallah. Imam tak tahan kena subhanallah terus, nak tasbih terus, turun nggak ujung-ujungnya. Nah, kan jadi terkadang hal yang kecil seperti ini memang jarang terjadi. Tapi justru jarang terjadi ini tidak menjadi perhatian kita. Nah, tiba-tiba terjadi, bingung. Dan saya pernah Pak imamnya lupa, kami ucapkan subhanallah sampai 5 kali dia sujud sampai noleh ngerling ke kami. Benar-benar Pak, kami sholat ulang lagi Pak. Saya hanya menghormati dia saja, selesai salam sampai salam. Dan itu sholat ulang lagi saya. Dia tidak tahu apa yang dilakukan. Kami mengucapkan subhanallah. Dia lupa tasyahud awal. Lupa dia tasyahud awal. Kami ucapkan subhanallah. Bingung dia. Bingung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil noleh. Wah udah cuman bingung juga saya. Udah bilang udahlah kita sampaikan salam. Lah mati saya sampaikan salam saja. Nanti saya sholat ulang lah, bahaya nih. Mau ditegur, kita tidak kenal, kita sholat di waktu itu jalan tempat keluarga, ya, tak tahulah dia itu imam di situ, kayaknya bukan imam situ gitu Pak. Cuma kami pandang tua, kami dorong lah dia karena kami tamu kan, itu jadi seperti itu. Nah ini persoalan-persoalan kecil seperti ini, ya kenapa? Karena sujud sahwi ini bahagian dari sholat, bahagian dari sholat. Karena kalau tidak ada sholat, ya tidak ada sujud sahwi. Ada sujud sahwi, kalau ada lupa, ragu-ragu, ya, nambah atau kurang, nah itu berlaku sujud sahwi. Ya, nah seperti itu. Nah maka sujud sahwi ini, sahu itu sebenarnya artinya bisa lalai, bisa lupa. Tapi sahu di sini bukan sahu lalai. Sahu di sini adalah sahu karena lupa sebagai manusiawi, bukan karena lalai. Kalau sahu lalai itu sahu'an. Ya. Nah, ini yang dicerca oleh Al-Qur'an. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi kalimatnya an, bukan fi. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Ya, jadi kalau sahu'an itu lalai. Ada unsur kesengajaan. Kalau sahu fi itu lupa sebagai manusiawi. Nah, para bapak sekalian rahmati Allah SWT, sebelum masuk kepada pembahasan tentang sujud sahwi ini, ada beberapa hal dulu yang perlu kita ketahui, yang tak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang pertama,
lupa takbiratul ihram. Itu tak bisa. Ini juga sering saya ingatkan, terutama di Al-Furqan kalau saya ngisi. Orang yang sholat masbuk atau makmum masbuk itu hati-hati. Hati-hati maksudnya apa? Jangan sampai dia masuk ke dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Hanya dengan beralasan hadis, kalau pergi sholat, pergilah dengan sakinah wal waqor, dengan tenang dan berwibawa. Apa yang kamu dapatkan dari jamaah sholat itu, ya, kamu ikuti. Nah, itu kan bunyinya gitu. Kalau imam sujud, sujud, imam duduk, duduk, imam ruku, ruku. Akhirnya dia masuk ke dalam sholat tanpa takbiratul ihram. Dia langsung sujud, dia langsung ruku, dia langsung duduk tanpa takbiratul ihram. Orang yang seperti ini tidak masuk sholat. Dan dia tidak masuk ila sholat. Ya tidak masuk ila sholat, tidak sah sholatnya. Kalau dia mengaku itu tidak sah sholatnya. Karena takbiratul ihram itulah pintu masuk sholat. Dia tidak pakai hadis miftahus sholati tahur wa tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Karena setiap ibadah itu, Pak, ada ihramnya, ada tahallulnya. Ihram sholat takbir, tahallul sholat salam. Ihram puasa fajar, tahallul puasa masuk matahari. Ihram haji dan umroh itu niat labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma umroh atau labbaik Allahumma hajjan. Tahallulnya ditandai dengan menggunting rambut, atau tahallul sani ditandai dengan sempurnanya rukun tawaf ifadah dan yakni umroh sa'i, ya. Nah, seperti itu. Semua ibadah itu punya ihram dan punya tahallul. Ketika seorang makmum masbuk ngikut saja sujud langsung, ya, ruku langsung, duduk langsung tanpa takbiratul ihram, maka hakikatnya dia tidak masuk sholat. Karena pintu masuk sholat itu takbiratul ihram. Wa tahrimuhu takbir. Ini ijma' para ulama, Pak. Lah, kami kan takbir, dia takbir intiqal. Karena takbiratul ihram itu syaratnya berdiri tegak. Berdiri tegak. Bukan sambil berjalan, bukan sambil bergerak turun, itu takbir intiqal namanya. Maka ulama mengatakan, kalau kita ada takbiratul ihram, apakah kita harus takbir intiqal lagi? Kalau sempat silakan, kalau tidak langsung turun saja. Tapi kalau posisi jamaah sedang duduk, tidak usah, langsung duduk saja. Karena tidak ada takbir dari berdiri ke duduk. Kalau dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud ada. Nah itu. Ini yang pertama. Kalau dia lupa takbiratul ihram, maka dia tak bisa ganti dengan sujud sahwi. Dia harus mengulang sholatnya. Yang kedua, yang tak bisa diganti dengan sujud sahwi adalah lupa niat. Lupa dia niat. Hilang dalam hatinya, ya, niat. Nah, perkara niat ini, Pak, kalau kita lihat tarjih, niat itu di dalam tarjih itu sepadan dengan pendapat Imam Syafi'i. Makanya dalam tarjih itu, idza qumta ila sholati fakabbir mukhlishan niyataka lillah. Itu dalam tarjih itu gitu. Apabila kamu berdiri untuk sholat,
maka takbirlah sambil hatimu mengikhlaskan niat karena Allah. Artinya apa? Tarjih memahami niat adalah sama dengan Imam Syafi'i memahami niat. Apa itu? Qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 5. Surah Al-Bayyinah, surah Al-Maidah pula. Teringatlah surah Al-Maidah, ya. Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ila akhiril ayah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah sambil mengikhlaskan niatnya dalam beribadah kepada Allah, itu menjalankan ketaatan agama yang lurus. Kalimat mukhlishina lahuddin, ya, mukhlisin itu hal itu menuntut, ya, dalam kondisi, dalam keadaan. Jadi beribadah sambil mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lupa niat, nah maka, ya, atau salah niatnya, ya, niat sholat zuhur diniatkan sholat asar. Nah, ini bahaya juga, ya. Nah, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang terakhir yang tak bisa diganti dengan sujud sahwi, Bapak Ibu, adalah tidak tumakninah. Tidak tumakninah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, kategori tumakninah di dalam tarjih itu ada kriterianya, Pak. Ada kriterianya. Ya. Kalau dalam apa? Di dalam hadis kan gini, Pak. Sehingga ruas-ruas sendi, tulang sendi itu kembali ke tempatnya. Nah, cuma kan kita nak merasakan ruas-ruas sendi itu macam mana? Perlu diterjemahkan praktis lagi. Bisa ya? Hilang ngenyutnya. Oh gitu ya, hilang ngenyutnya lah. Ya kan, ketok-ketok ya, seperti itu. Jadi tarjih itu luar biasa, Pak. Tarjih itu praktis betul. Saya ditanya dulu, macam mana sih kategori merapatkan dan meluruskan shaf? Ya kan? Kalau sebagian saudara kita kan nempelkan ujung kakinya, kok kakinya kukunya panjang, sakitlah kaki kita. Ya kan? Ada yang ngangkang besar gitu kan? Tarjih sederhana, Pak. Tarjih sederhana. Menghimpun hadis perintah merapatkan shaf dan meluruskan shaf. Ada juga hadis perintah berlembut-lembutlah dengan teman di sampingmu. Jangan sampai sempit. Di tarjih sederhana, Pak. Apa? Ukurannya, kau masuk nyaman dalam shaf itu, kau keluar nyaman. Nyaman masuk, nyaman keluar. Maksudnya itu, kok kita batal sholat kita keluar ndak mesti merengkan badan. Ini kan kadang-kadang harus begini. Ya kan? Masuk nyaman, tiba-tiba misalnya gini, kita batal sholat kita keluar tidak mengganggu samping kita. Pas masuk, ada orang gantikan kita, nyaman. Dan lebarkan kakimu separas dengan bahumu. Nah, seperti itu. Dan ini kan tidak ada ukuran yang ukuran mati tidak ada. Tergantung yang sholatnya, kok agak sedikit kecil badannya, ya kecil dia. Ya seperti itu. Nah, tumakninah pun di dalam tarjih itu rinci nyebutnya. Rinci nyebutnya. Ya. Pertama, dalam bahasa tarjih itu menikmati gerakan. Nah, ini kan menikmati gerakan.
Ini standar tarji itu tumakninah menikmati setiap gerakan yang kita lakukan. Jadi gerakan sholat yang kita lakukan itu kita nikmati. Kita nikmati. Artinya ada unsur kesadaran. Yang kedua, menikmati bacaan yang kita baca. Nah, ini kan juga agak dalam, Pak ya. Kenapa kalimatnya menikmati? Ya minimal ada unsur memahami. Kadang-kadang kan kita baca nih membibir ya Pak ya. Baca surah Al-Fatihah dalam sholat lupa kita. Waladhdallin ya. Benar tak nih? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca tak nih gitu kan? Berarti itu tidak menikmati. Tidak menikmati. Ya. Kemudian memberi jeda sedikit ya antara selesainya bacaan kita dalam satu rukun dengan pindah ke rukun yang lain. Nah, itu tumakninah. Tapi kalau sholatnya baca rukuknya sambil bergerak untuk iktidal, itu dah tidak tumakninah. Baca doa iktidalnya sambil bergerak untuk turun ke bawah, itu tidak tumakninah. Iya kan? Tidak tumakninah. Nah, sholat yang tidak tumakninah seperti ini, Pak, tidak ada solusi. Agama tidak ngasihkan solusi. Artinya, sholatnya mesti batal. Tidak sah. Dan tak bisa diganti sujud sahwi. Nah, baru kita masuk ke sujud sahwi. Jam apa dah? Saya sengaja tinggalkan yang tidak tuntas biar diundang lagi. Nah, sujud sahwi, Pak, ada hukum-hukum dalam sholat itu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah rukun. Rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Sunnah ini macam-macam lagi lah, ya. Kalau di dalam fikih Syafi'i, sunnah itu sunnah ab'ab dan sunnah hayat, ya kan? Kan? Kalau bahasa lainnya sunnah muakkadah, ghair muakkadah gitu, atau sunnah saja gitu ya. Kalau Syafi'i ab'ab dan hayat. Kalau abad itu kalau ditinggalkan itu harus sujud sahwi. Contohnya kalau di Syafi'i ya Pak ya, itu sunnah abad, yaitu kunut. Itu sujud sahwi itu. Kalau Syafi'i sujud sahwi itu. Seperti itu. Karena dia sunnah abad. Ya, seperti itu. Nah, kita tidak bicara itu contoh saja untuk mendefinisikan sunnah ya. Rukun. Kalau kita lupa rukun, ini lupa Pak ya, bukan sengaja. Kalau sengaja tidak ada tawar-menawar, batal sholatnya. Lupa rukun sholat, baik rukun fi'li maupun rukun qauli, lupa, itu wajib kita datangkan rukun itu. Itu kaidah pertama Pak. Wajib kita datangkan rukun itu, baru sujud sahwi. Tidak bisa diganti gitu saja. Nggak bisa. Misal, Bapak lupa ruku. Ruku kan rukun, Pak. Lupa ruku. Tahu-tahu Allahu Akbar sujud langsung. Lupa ruku. Sujud langsung. Teringat enggak teringat, udah duduk antara dua sujud. Allahu Akbar kan? Belum ingat dia. Allahu Akbar duduk. Teringat. Lupa ruku. Bapak harus bangkit lagi ruku. Yang tadi itu terhitung lebih sholat. Kelebihan. Berarti sujud sahwi karena lebih. Karena sujud sahwi ini kan ada karena lebih, karena kurang, karena ragu-ragu. Nah itu. Kalau Bapak lupa ruku misalnya.
Lupa ruku, udah masuk ke rakaat kedua. Masuk rakaat kedua. Maka rakaat yang pertama lupa ruku tadi itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Sama dengan orang lupa Al-Fatihah. Lupa baca Al-Fatihah. Maka rakaat yang lupa baca Al-Fatihah tadi itu tidak dianggap. Itu terhitung lebih karena sahu, karena lupa. Ya. Kata kuncinya gini, Pak. Kalau Bapak lupa melaksanakan rukun yang lupa itu mesti didatangkan, karena rukun ini pondasi sholat. Kalau tidak ada rukun atau satu rukun saja tidak dilaksanakan, sholatnya batal. Makanya Pak, kalau Bapak lupa satu rakaat, itu datangkan dulu satu rakaat, baru sujud sahwi. Jangan adalah sujud sahwi lah kita. Sholat zuhur lupa satu rakaat. 3 ya, sujud sahwi adalah kita. Enggak. Sujud sahwi itu hanya menutupi kelupaan kita, bukan menyempurnakan rukun yang kita lupa. Rukun mesti didatangkan. Rukun mesti didatangkan. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Ragu-ragu nanti loh. Yang kedua, kalau rupa wajib sholat, contoh tasyahud awal, ini paling sering Pak. Ini paling sering. Kalau lupa wajib sholat, maka tak perlu didatangkan wajibnya, cukup diganti sujud sahwi. Maka yang saya tadi bilang pengantar saya itu, dipaksanya imam, subhanallah, subhanallah. Tasyahud awal wajib sholat. Kalau udah terlanjur lupa, tak perlu didatangkan wajibnya. Maksudnya tak perlu didatangkan, maksudnya tak perlu dilakukan atau diulangi lagi yang wajibnya itu, cukup diganti dengan sujud sahwi. Nah, seperti itu. Tapi kalau wajib ini sengaja, udahlah, niat imamnya biar cepat, tak usah tasyahud awal, batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, khusus tasyahud awal ini Pak, kategori imam itu tak perlu mendatangkan tasyahud awal itu apa? Nah, itu kan. Ini kalau rinci Pak, tapi kalau di tarji ini dia umum disebutnya kalau sudah sempurna berdiri. Kalau udah sempurna berdiri imam, kita cukup subhanallah untuk ngasih tahu imam lupa tasyahud awal. Imam tak perlu turun karena udah naik pindah ke rukun berikutnya. Masa dari rukun balik lagi ke wajib. Tapi kalau belum sempurna berdiri, maka makmum negur imam teringat, dia balik lagi, maka sujud sahwi. Itu sujud sahwi. Dia tidak sujud sahwi Pak kalau pantatnya belum pindah ke bergeser. Ini rinci betul Pak. Misal gini Pak, dia belum dikatakan sujud sahwi, misal, maaf ya. Kalau baru Allah, baru begini, belum lututnya belum terangkat, makmumnya sudah negur subhanallah, dia balik, dia tak perlu sujud sahwi. Belum dikatakan kesalahan. Tapi kalau dia Allah, subhanallah, balik, maka dia sujud sahwi. Dia wajib balik. Dia wajib balik. Dah Pak Azli, karena tak nampak, tak usah lagi. Tak diulang lagi. Tak. Mau diulangi lagi? Jadi kalau imamnya sudah berdiri tegak, Pak, bisa gini Pak ya. Sudah berdiri tegak tadi kan? Allah. Kalau ditegur subhanallah, imamnya jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kalau makmumnya mengucapkan subhanallah gak terus, bilang ya gini. Bilang gini kan ya. Gini kan ya, enggak masalah. Enggak masalah, tegur. Kode. Jangan bilang diamlah, itu ada batal.
Dan itu bukan gerakan yang menambah gerakan sholat, Pak. Karena pernah terjadi ya, Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya, ditegurkan belum kak imam tuh sempat betulkan bacaannya sendiri, udah ditegur oleh makmumnya. Imamnya begini kan ya. Ini nih kalau orang Arab kan sabar maksudnya tuh. Sabar, bukan bunga kembang baru belum. Kalau bahasa kita kan gini, gitu ya. Tapi jangan lama begini. Jadi gitu. Jadi imamnya berhak. Termasuk ngatur jamaah ngatur makmum kan. Kalau makmumnya belum mundur-mundur, dorong. Nah, itu misalnya seperti itu kan. Nah, seperti itu. Atau narik makmum menggantikan dia. Boleh ditarik makmumnya. Tarik, gantikan dia. Kalau dia batal misalnya kan. Itu bukan gerakan, nanti ada gerakan khusus Pak ya. Gerakan batal sholat nantilah kita. Nah, kalau seandainya imamnya tadi itu lupa wajib sholat, kalau udah terlanjur pindah sempurna ke rukun berdiri, makmum itu tugasnya hanya memberikan peringatan, bukan ngatur imam. Bukan ngatur. Biar imam tahu kalau dia salah, gitu. Nanti caranya sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi kalau belum sempurna berdirinya, ya cuma kan kadang-kadang imam yang tak paham, dia terasa teringat, dia sendiri berinisiasi untuk turun lagi. Cuman sholatnya itu Pak, kacau lah sholatnya. Kacau sholatnya. Masa udah rukun berdiri duduk lagi dia. Makmum pun pening nggak balanya, cuman caranya nih. Kan? Inilah ya, sholat jadi bergelombang jadinya. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang mufarokoh. Mufarokoh. Ada, saya mufarokoh ya lah katanya. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari jamaah. Memang mufarokoh ini di dalam waktu-waktu tertentu, kondisi tertentu itu diperbolehkan. Seperti di bandara misalnya kita sholat, yang jadi imam orang bandara, kita nak berangkat, baca surah Al-Baqarah. Udah, nama udah dipanggil-panggil, udah mufarokoh ya kita. Mufarokoh kita. Ya. Nah, seperti itu. Kalau yang lupa itu adalah yang sunnah, maka dalam hal ini pilihan sujud sahwinya boleh dia sujud, boleh tidak. Ya, boleh dia sujud, boleh tidak. Nah, yang sering ini kan tasyahud awal, Pak. Ya. Ini berarti yang pertama, kelebihan, kurang. Nah, kurangnya sholat, itu juga maksudnya itu baik wajibnya, rukunnya, ya kalau rukunnya wajib didatangkan gitu ya. Atau ragu-ragu, yang disebutkan oleh Abdul Rahim tadi ya, Abdul Karim. Ragu-ragu dalam sholat ini, ya, ada dua jenis ragu, Pak. Ragu yang tak punya keputusan, ya, ragu tak punya keputusan ini syak namanya, Pak. Syak, 50-50. Maka kalau dalam kondisi ragu yang tak punya keputusan kuat, orang yang sholat ragu-ragu ini antara rakaat atau apa, ya, apapun lah, dia bangun yang sikit. Bangun yang sikit. Nanti apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi, Pak. Dia sujud sahwi. Dia bangun yang sikit. Yang sikit itu maksudnya apa? Misalnya dia lupa, ragu-ragu. Dia ragu-ragu 3 rakaat ke 4 rakaat. Maka dia bangun yang sikit. 3. Kalau tak ada keputusan. Ada juga ragu-ragu, hanya sepintas, kemudian ghalabatuz dzan. Ghalabatuz dzan ini, dia sangkaannya lebih kuat. 4. Ya kan? Nah, seperti itu. Wah, bayangkan Pak, sedetail ini agama ngasihkan kita solusi. Ya. Nah, gitu. Apakah dia tetap sujud sahwi? Dia sujud sahwi, Pak. Jadi sujud sahwi itu, Pak,
adalah kalau definisi itu yang dimaksud dengan sujud sahwi di sini adalah ma yakunu fi akhiris shalah au ba'daha li jabril khalal. Jabr, dia menutupi kekurangan sholat. Ya, jadi seperti itu. Baik dengan meninggalkan beberapa perintah sholat atau fiilnya sholat, atau justru yang dilarang dari sholat tanpa sengaja. Dia menyempurnakan kekurangan sholat. Nah, seperti itu. Kalau dia ragu, tak ada keputusan, bangun yang paling yakin. Karena Pak, yang paling sedikit maksudnya Pak. Karena yang paling sedikit itu paling yakin. Tidak ada, kalau ada misalnya 4 atau 3. Sebenarnya yang Bapak ragu, 3-nya ke 4-nya. Kalau Bapak ragu, yang buat ragu itu 3 ke 4? 4. Kalau 3 kan tak mungkin ragu. Ah, itu maksudnya Pak, yakin namanya. Karena gara-gara 4 nih lah, jadi ragu jadi saya. Buang 4 itu, bangun 3. Sama dengan tawaf juga sama ya. Biasa di Masjidil Haram itu ditulis di atasnya. Kalau engkau lupa tawaf 6 atau 7, bangunlah 6 tambah 1. Nah, itu kaidah dalam agama kita. Karena agama kita ini atau ibadah dalam agama kita ini dibangun di atas keyakinan. Ya. Nah, kalau dia ragu-ragu, bangun keyakinan 3 atau 2 atau 1, yang paling sedikit lah. Nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ditutup dengan sujud sahwi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dia ghalabatuz dzan, lebih kuat, 4 rakaat ada saya, udah 4 rakaat udah cukup. Tapi apakah sujud sahwi? Sujud sahwi juga. Nah, di tarjih tidak disebutkan. Sepertinya tarjih di sini sama dengan pendapat Abu Hanifah. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sebelum salam? Apakah setelah salam? Dua-duanya diamalkan. Ada yang merinci Pak, ada ulama yang merinci kapan sebelum salam, kapan setelah salam. Di antaranya sebagai khazanah saja, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i merinci, membedakan antara nambah dengan kurang. Kalau sujud sahwi karena kurang, maka sebelum salam. Kalau sujud sahwi itu karena nambah gerakan sholat atau apa, maka setelah salam. Setelah salam. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga ulama dan termasuk di tarjih itu tidak menentukan secara pasti, baik setelah salam boleh maupun sebelum salam boleh. Yang penting kaifiatnya benar. Nah, kaifiatnya benar. Nah, kaifiat sujud sahwi Pak, itu sama persis dengan sujud sholat kita, sama. Kalau sebelum salam, misalnya sebelum salam, udah selesai tasyahud akhir sebelum salam, ya, tasyahud udah, sholawat udah, ya, baca doa sebelum salam pun udah kita baca semua lah. Tinggal salam ya lagi kita nih. Tapi kita mau sujud sahwi, udah sujud. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallah. Mau terserah, mau satu ke baca kan. Allahu Akbar. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah gitu, persis sama. Ada yang baca doa kita subhana man la yanamu wa la yashu, itu tidak ada hadisnya. Ini tercatat memang di buku-buku sholat, ya, kunci ibadah, tapi itu perkataan ulama. Mentang-mentang sujud sahwi, maka adalah subhana man la yanamu wa la yashu, ya kan? Nah, sujud sahwi ini ada sahu ini, ya kan? Tapi
bacaan sujud sahwi tidak ada bacaan khusus, artinya karena dia bahagian dari sholat, maka bacaan sholat. Kalau setelah salam, Pak, ya itu udah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sujud lagi, ya sujud lagi seperti biasa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dah. Nah, jadi seperti itu. Sederhana. Tapi kalau sederhana ini tidak kita berikan perhatian khusus, nanti repot juga. Karena kita pernah melihat sujud sahwi orang sekali aja. Ya kan? Sekali aja kan? Nah, seperti itu. Nah, ini penting. Nah, ini seperti itu. Jadi sujud sahwi itu ya sujud, duduk, sujud, duduk, salam. Ya. Jadi sujud sahwi itu sajdatani wa taslimatani. Ya, jadi seperti itu. Nah, udah salam pun salam lagi. Nah, itu salam sujud sahwi. Udah? Iya. Kayaknya udah dah. Udah. Udah, sujud sahwi. Enggak perlu nambah 5 menit lagi. Baik, demikian Pak ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.